punya usaha yang mereka bisa lakukan apapun hobi yang mereka suka. Contoh kan kemarin di ulang tahun saya tuh saya ngedatengin es yang saya suka gitu. Nah terus dia juga suka si Onyo gitu. Terus adalah salah satu Onyo suka, ya dia sukanya suka banget. Dia sukanya suka banget gitu. Terus dia kalau suka banget kan memang nggak berhenti kan, hampir setiap hari dia suka. Terus Onyo mau kayak gini, tapi Ai mau coba Yu ya gitu. Ai bikinin satu tempat lagi sama Yu yang kecil yang ini. Tapi Onyo percaya nggak, pedagang warung atau pedagang yang jualannya kecil aja itu bisa menjadi besar kalau kita serius gitu. Jadi coba yang Onyo suka itu coba kita kalau dikelola, mau atau enggak. Nanti Onyo diajarin. Jadi Onyo nanti diajarin, nanti Onyo dari punya 2 karyawan dulu, nanti Onyo dari ini dulu. Onyo mau atau enggak? Mau ayah gitu. Mau ayah, iya. Tapi Onyo kerja ini selesai pulang sekolah. Jadi kalau ada anak buah Onyo yang mau ngajakin Onyo meeting harus setelah Onyo pulang sekolah. Oke, atau setelah Onyo berkegiatan itu baru boleh. Jadi saya senang ketika anak itu dikasih masukan dan dia mau melakukan satu perubahan. Jadi makanya adalah salah satu nanti dia mau dia kayak minuman gitu yang dia suka gitu. Jadi yang cuma satu gerobakan kecil tapi dia bisa kembangkan, namanya juga dari nama dia juga sama. Jadi ya biar dia belajar gitu. Jadi biar dia belajar dari rugi, dia belajar dari sisi ini karena itu di bidang bapaknya. Ketika dia ada apa-apa saya mengerti bagaimana menghandle ketika dia stres untuk waduh nggak banyak yang beli gitu. Terus atau mungkin ketika banyak yang beli harusnya bagaimana, apakah kurang. Jadi dia harus belajar dari sisi situ. Kenapa kayak begitu? Karena buat saya ya selama dia masih produktif ya dia harus bisa. Dan kebetulan itu selalu terlontar dari keinginannya dia gitu. Dia selalu mau ini, mau ini, mau ini. Jadi saya bilang gitu, Onyo, ketika Onyo sudah besar nanti, bekal ini bukan buat ayah. Buat ayah sama bunda sampai ayah bunda tua. Mau ayah bunda keliling dunia aja, ayah udah bisa. Masih cukup ya Pak? Masih cukup gitu. Sampai kalian semua tiga-tiganya nikah, beliin ini tuh masih bisa. Apa yang kalian punya saat ini yang akan kalian petik di kalian dewasa. Ketika Onyo nanti sudah berkeluarga, Onyo udah pisah dari ayah bunda, dia tuh suka nggak mau kalau dibilang kata-kata pisah kan. Jadi enggak ayo Onyo tetap di sini gitu. Jadi dia nggak mau. Iya, kalau Onyo udah berkeluarga nanti enggak dia. Jadi kalimat itu selalu terpatah gitu. Jadi makanya saya mengajarkan dia untuk bekal Onyo ke depannya nanti mungkin dia lebih bisa nerima itu gitu. Tapi kan karena dia anak laki-laki pertama, saya harus pelan-pelan kasih tahu kedewasaannya dia, peremajaannya dia itu. Makanya sekarang dia sudah lumayan jarang buka sosial media. Ya dia kalau dia mau upload aja. Makanya kadang kalau dia lagi upload yang dia galau-galau sendiri, ya itu dia lagi mencerminkan suasana hati dia gitu. Jadi ya saya maunya sih nggak usah gitu, nggak usah ditulis-tulis yang aneh, nggak usah ditulis yang melo-melo lah nyoy, harusnya happy. Tapi kan kalau kayak begitu tandanya saya ngajarin anak saya untuk tidak jujur dengan dirinya kan. Nah karena itu tidak merugikan dirinya, tapi dia bercerita dengan apa yang dia rasakan, ya buat saya ya masih oke lah gitu. Berarti kan jadi bisnis pertama Onyo nih yang es krim itu. Itu jadi tantangan Koben sebelum akhirnya kayak sebelum dia nanti megang banyak perusahaan, banyak hal gitu. Nggak ada kepikiran jauh buat saya. Dia belajar aja dulu di situ. Dia belajar aja dulu di situ. Udah nemu namanya kok? Udah ada. Oh gitu, dari udah ada. Namanya ya. Jadi udah ada, semuanya udah siap udah siap keluar kok. Pasti nanti pada nanya kan kapan udah ada infonya. Saya tergantung bos Onyo itu gitu. Kapan. Gitu. Karena secara modal, tempat dan set semua approval dia kan. Berarti dia akan punya anak buah juga ya? Iya, saya belajar untuk dia punya karyawan, ada 2 orang gitu. Coba dia belajar di situ gitu. Jadi ketika saya datang ke MOP aja saya bilang, Nyo nanti kalau ayah udah tua ya, Onyo yang duduk di situ, ayah ngelihat gitu. Ayah cuman hanya bisa ngelihat. Karena nggak mungkin ayah terus-terusan gini. Jadi ayah ada saatnya mungkin ayah akan istirahat. Ayah udah maunya nonton, happy ngelihat kalian.
Onyo sukses, Cici sukses, Tania sukses. Jadi ya itu aja keinginan orang tua. Ayah bunda mah tinggal jalan-jalan aja. Jadi kalian yang udah fokus ke perusahaan, dikembangkan, di zaman ayah gini, yang pas kalian pegang harus lebih bagus lagi gitu. Jadi belajar kepemimpinan dari usia dini itu ya memang gampang-gampang susah. Tapi anak-anak sekarang jauh lebih pintar gitu, jauh lebih pintar. Terkadang mental dan fisik orang itu memang rusak karena komentar gitu. Cuman setelah saya tarik kesimpulan ya memang yang kalau yang berkomentar itu rata-rata ya mereka tidak pernah ada di posisi itu. Jadi harusnya tidak terpengaruh. Tapi ketika kemarin ada pembelajaran, dia pegang sosial media, dia ini ya itu up and down jiwanya kan dia tidak stabil gitu. Tapi ya itu mungkin tantangan orang tua ya, akhirnya menjadi sebuah tantangan saya untuk memperbaiki secara perlahan.